Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? My name is Muhammad Syahrul Gunawan. Now, I will review the material that has been studied in the English course. The first material is regular and irregular verb. Regular verb is a regular verb. The verb can be changed regularly, namely by adding the ending ed or d. Irregular is an irregular verb that does not have a definite form of change and according to the rules. Jadi, regular verb itu merupakan kata kerja beraturan yang kata kerjanya itu dapat kita susun secara beraturan dengan menambahkan akhiran ed atau d. Perlu kita ketahui, jika kata kerja berakhiran huruf konsonan atau huruf mati, maka kita tambahkan ed di belakangnya. Sedangkan jika kata kerja tersebut berakhiran huruf vokal, kita tambahkan akhiran d. Jika kata kerja berakhiran huruf y, namun sebelum huruf y itu merupakan huruf konsonan atau huruf mati, maka y berubah menjadi i dan ditambahkan akhiran ed. Sedangkan jika kata kerja berakhiran y, namun sebelum huruf y itu merupakan huruf vokal, maka y tetap y dan ditambahkan ed. Irregular verb sendiri itu merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yang dimana tidak terpaku terhadap aturan dan tidak memiliki perubahan. Macam-macam irregular itu ada yang sama semua, verb 1, verb 2, dan verb t. Ada juga yang verb 1-nya berbeda dengan verb 2 dan verb t, dan ada juga yang ketiganya berbeda. The second material is countable and uncountable. Countable is something we can count, like apple, pencil, book, and other. Jadi, kalau countable itu merupakan sesuatu yang bisa kita hitung dalam bentuk satuan, seperti apple, pensil, buku, dan sebagainya. Sedangkan uncountable itu merupakan kebalikan dari countable, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita hitung satuan, seperti air, tanah, beras, dan sebagainya. Dalam penggunaan countable ini, kita dapat menggunakan kata some, a lot of, a bit of, much, dan sebagainya. Nah, materi ketiga yaitu cardinal dan ordinal number. Cardinal number is a number to show the quantity and frequency of something. Jadi, cardinal number itu merupakan angka yang digunakan untuk menentukan jumlah sesuatu atau keseringan sesuatu, atau bisa dibilang juga cardinal number ini itu merupakan angka biasa, karena cardinal number itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nah, sedangkan ordinal number ini itu merupakan angka yang digunakan untuk menentukan posisi atau tingkatan seseorang, urutan tanggal, dan sebagainya. Nah, dalam penulisan dan penyebutan ordinal number ini tuh ada beberapa peraturan. Di antaranya, setiap angka yang berakhiran 1 itu ditambahkan st, angka yang berakhiran 2 ditambahkan nd, angka yang berakhiran 3 ditambahkan rd, dan angka yang berakhiran selain 1, 2, dan 3 ditambahkan th, kecuali untuk angka 11, 12, dan 13 mereka ditambahkan akhiran th. Materi selanjutnya yaitu part of speech. Ada 8 part of speech. Yang pertama yaitu noun, to mention a person, place, thing, or idea. Jadi digunakan untuk menyebutkan seseorang, tempat, ataupun benda. Contohnya yaitu cat, fireman, pencil, Chicago. Dan example for sentence yaitu the cat is very cute, atau kucing itu sangat lucu. The second is pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun. Jadi, pronoun itu merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda, seperti he, she, it, they, we, you. Example for sentence, he is my best friend. Dia adalah sahabatku. Pronounnya yaitu he. The third is verb. Verb is an action, word, or word of being. Jadi, verb itu merupakan kata tindakan atau kata keberadaan. For example, sit, run, jump, and others. Example of sentence-nya itu, we run this morning, atau kita lari pagi ini. The fourth, adjective.
Adjective is a word used to modify, describe a noun, atau kata yang bisa memodifikasi atau menjelaskan sebuah kata benda. For example, happy, sad, short, tall, fat, red, green, and others. Example of sentence, I feel very happy. Aku merasa sangat senang. The fifth, adverb, to explain how an action is performed. Jadi, adverb itu menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. For example, cheerfully, basically, dan adverb ini tuh biasanya menggunakan akhiran ly. Atau bisa juga never, fast, dan sebagainya. Example of sentence, he ran very fast. Dia berlari sangat cepat. Okay, the sixth, preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its location or direction. Jadi, sebuah kata yang ditempatkan sebelum kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan lokasi atau arah. For example, itu at, in, to, by, and others. Example of sentence, the cat is playing in the box. Kucing itu sedang bermain di dalam kotak. Prepositionnya yaitu in, di dalam. The seventh, conjunction. Conjunction is a word used to connect other words, phrases, and clauses. Jadi conjunction itu merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata lain, prasa ataupun klausa. Contohnya yaitu and, but, or, because, and others. An example of sentence, they are like Tom and Jerry. Mereka seperti Tom dan Jerry. Okay, and the last is interjection. Interjection is a word that express strong or sudden emotion and used as an exclamation, tanda seru. For example, oh dear, oh my goodness, wow, ouch. Example of sentence, wow, it's beautiful. Wow, itu indah sekali. Okay, the last material is descriptive text. Descriptive text is a text to describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi descriptive text ini tuh merupakan teks yang menjelaskan mengenai seseorang, hewan, tempat, atau sesuatu hal. Purpose of descriptive text to describe a person, animal, or place in specific. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan mengenai sesuatu, baik itu manusia, hewan, ataupun tempat secara lebih spesifik. Generic structure descriptive text. Ada dua generic structure, yang pertama identification dan yang kedua itu description. Identification itu merupakan pengenalan apa yang akan dibahas, sedangkan description itu penjelasan secara detail mengenai apa yang sedang dibahas. Language feature-nya itu menggunakan simple present, menggunakan adjective dan adverb, dan menggunakan present passive voice. Baik, itu saja review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.